Jangan-jangan Allah lagi marah kepada kita sehingga Allah berikan kepada kita harta yang haram. Karena tanda Allah lagi marah kepada seorang hamba, diberi itu sama Allah harta yang haram. Na'udzubillahi min. Apalagi kalau seandainya orang ujuk-ujuk nyari harta yang haram, sengaja ngerampok, ya, sengaja menipu, ya, sengaja mencuri, ya, sengaja berjudi, ya. Ini apalagi? Bukan berarti Allah yang gedak sama dia, berarti dia yang nyari gedak sama Allah. Betul nggak? Jadi kalau Allah udah marah sama orang, Allah yang langsung kasih rezekinya, cuma rezeki yang haram. Tapi bagaimana ketika seseorang yang memang nyamperin harta haram, nyari hartanya betul-betul haram, dia yang kasabin, dia yang usahain, dia yang benar-benar mencarinya. Ini berarti bukan Allah yang hendak marah sama dia, tapi dia sendiri yang membuka pintu marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan main-main, jangan malah kita yang nyari murkanya Allah. Ya kalau kita sengaja main slot nih, masang slot, taruhan, ya, judi, ya, pakong, ya, dan sebagainya. Ini berarti bukan Allah yang mulai murka kepada kita, bukan Allah yang mulai marah kepada kita, tapi kita yang membuka pintu marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mulai enak nipu orang biar dapat harta yang kita dapat hasil nipu haram, maka berarti kita telah membuka pintu marahnya Allah kepada kita. Na'udzubillah. Yang berikutnya, fa iza stadda ghadabuhu alaih. Lalu jika Allah sudah sangat murka alaihi kepada seseorang, wakala bihi syaitanan, Allah bakal ngutus seorang setan. Ini Allah kalau udah marah banget sama seorang hamba, Allah sudah murka banget sama seorang hamba, biasanya Allah akan utus setan yubarikulahu fihi, yang akan memberikan keberkahan ke dia, yang akan memberikan kemajuan bagi dia. Sehingga ketika dia udah enak makan harta yang haram, udah enak judi, udah enak ngadu ayam, udah enak nyelot, ini biasanya dibikin mujur, dibikin menang terus, dibikin lancar terus. Kalau hartanya haram hasil nipu, dia akan semakin gampang nipu orang. Kalau hartanya haram hasil judi, dibikin menang terus. Ini tanda Allah sangat marah sama seorang hamba, sehingga setanlah yang bikin dia menang, sehingga setanlah yang menjadi wakilnya, yang bikin dia merasa apa? Merasa semakin mujur dengan harta yang haram. Na'udzubillah. Yang berikutnya lagi yang lebih berbahaya, kalau udah kita makan makanan yang haram, wa yasghaluhu bid-dunya 'anid-din. Setan berikutnya setelah bikin kita mujur dengan perkara yang haram, setan bikin kita sibuk dengan urusan dunia. Baru tuh setan bikin kita sibuk sama urusan dunia, lupa daripada agama. Enaknya kita terus kerja, terus berjudi, terus berbuat yang haram, terus nyari harta yang haram, terus nyari makanan yang haram, disibukin kita. Biasanya hasil barang yang haram, maaf, misalkan kita jual sabu, jual ganja, jadi bandar pakong, bandar judi, dibikin sibuk, laris, lancar, sibuk udah mulai sibuk, lupa sama agama, udah nggak mau duduk sama majelis, udah nggak deket kiai, jauh daripada agama. Maka ini merupakan tanda kedua Allah sangat marahnya kepada seorang hamba jika dia terus-terusan dengan perkara yang haram. Setan memberikan kemajuan terhadap urusannya, dan setan juga menyibukkan urusan dunianya daripada agamanya. Na'udzubillahi min. Dan yang berikutnya nih, wa yashalu lahu umuran dunya, dan setan lalu ngegampangin urusan dunianya. Jadi setan itu biasanya kalau udah jadi wakil, setelah ngebajuin, ngemujurin, nyibukin, ngegampangin urusan-urusan dunia kita. Dan yang lebih ngeri lagi nih,
wa yaqulullahu ghafurur rahim. Tiba-tiba setan ngebisikin di kuping kita, udah, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Biarin kita hari ini judi, besok minta ampun. Biarin kita hari ini makan barang yang haram, ntar malam kita taubat. Hati-hati, itu biasanya bisikan setan. Kalau setan ngebisikin kita dengan terus berbuat maksiat dengan alasan Allah maha pengampun, dengan alasan Allah maha penyayang, berarti setan lagi sering ngebisikin kita. Berarti setan lagi sedang ngegoda kita. Jadi setan sedang ngelalin kita dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mafhum mukhalafahnya. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana cing? Sebaliknya. Kan tanda kalau Allah udah marah banget sama seorang hamba, nih dia lagi judi enak lancar. Dia lagi judi tiba-tiba mujur. Dia lagi judi tiba-tiba lancar tuh, sibuk dia dengan urusan dunianya, jauh daripada agamanya. Sebaliknya, bagaimana ketika dia judi tiba-tiba ambruk. Tiba-tiba ambruk. Dia punya harta, habis hartanya. Gara-gara judi punya motor, motornya dijual. Gara-gara judi dia punya tanah, tanahnya habis gara-gara judi. Berarti bukannya nambah, tapi malah habis. Ini berarti mafhum mukhalafahnya. Berarti tandanya Allah lagi sedang mau memberikan petunjuk kepada kita. Jadi buat kita ketika kita berjudi kalah, ini berarti Allah sedang gak pengen kita terus-terusan berada dalam judi. Kalau hari ini kita nipu orang, keblojok, kagak bisa nipu, justru berbalik buruk kepada kita, berarti Allah lagi sedang memberikan hidayah kepada kita. Ketika kita memasang slot, tiba-tiba bukannya menang malah kalah, harta yang kita punya habis, uang di kantong ludes, berarti Allah sedang mau memberikan hidayah kepada kita. Ketika kita sadar gara-gara kalah, sadar gara-gara bangkrut, nyesel gara-gara duit habis gara-gara slot, berarti disinilah pintu hidayah Allah sudah mulai terbuka bagi kita. Alhamdulillah. Jadi kadang-kala memang begitu cobaannya saya. Orang ketika menang dalam judi, hati-hati ini. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ketika misalkan kita berjudi menang, hati-hati, ini berarti tandanya istidraj. Allah ngelalain kita dengan Allah. Justru ketika kita berjudi, ketika kita bangkrut, lalu kita tobat, merasa nyesel, merasa kapok, merasa keduhum, berarti pintu hidayah Allah sudah mulai terbuka kepada kita. Jadi kalau kita hari ini bangkrut karena judi, bangkrut karena harta yang haram, bangkrut karena kasar mencari harta yang haram, nggak sampai-sampai, nggak dapat-dapat, berarti Allah hendak menginginkan kita untuk menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu